Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang ya di edisi Perempuan Inspiratif. Kita akan berbincang-bincang dengan tema kaum muda dan tantangan zaman. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Dan baiklah ya, tentu sebelum bincang-bincang saya akan memberi kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri, siapa dia dan pekerjaannya apa atau sehari-harinya sebagai apa. Silakan. Oke. Halo, selamat pagi Tribuners. Terima kasih untuk kesempatan dari pihak Tribun kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nancy Melisa Onibala. Saya menamatkan studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsrat tahun 2014, kemudian melanjutkan studi lanjut di fakultas yang sama, Ilmu Sosial dan Politik, tahun 2016 di Universitas Gadjah Mada. Saat balik dari UGM, saya memilih fokus ke dunia entrepreneur. Kemudian tahun 2021 kemarin, saya memutuskan untuk mengikuti program untuk menjadi dosen, dan sekarang juga saya akhirnya menjadi aktif juga menjadi tenaga pengajar. Demikian. Dan Tribuners, tentu di edisi Perempuan Inspiratif kali ini ya, saya akan banyak bertanya ke Nancy ya, Nancy Melisa Onibala terkait dengan aktivitasnya dia. Dan semoga apa yang nanti ya di perbincangan ini bisa menginspirasi pada kaula muda untuk terus kreatif, untuk terus melakukan aktivitas ya, bekerja di masa muda tentu dengan keahlian, dengan potensi yang dimiliki. Dan tentu langsung saja ya saya ingin nanyakan Nancy, saat ini Anda kan Nancy sebagai pengajar juga entrepreneur. Sebagai seorang entrepreneur, saya ingin tanya apa yang dilakukan oleh Nancy saat ini. Oh ya, baik. Ya. Jadi saat ini saya sementara aktif membangun bimbingan belajar, ya, yang namanya Gama Educate Center. Itu fokus ke anak usia 4 sampai 12 tahun, dan usaha ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Gama Educate Center. Iya, GEC. Ya. Nah, kemudian selain saya membentuk GEC, saya juga membuat ekonomi kreatif, yang dimana lebih fokus ke membuat bunga, kemudian dijual ke khalayak ramai. Jadi seperti buket bunga atau hiasan-hiasan bunga yang bisa bermanfaat dan bisa dijual kembali, seperti itu. Ya. Ini menarik Nancy. Bimbingan belajar ya di Manado sudah banyak memang bimbingan belajar. Tapi saya ingin tahu ya, Nancy yang juga magisternya di UGM tentu secara pendidikan memberikan harapan bagi masyarakat Sulawesi Utara bahwa ada suatu kelebihan di dalam diri Nancy, dan Nancy memilih mengaplikasikan ilmunya dengan mengadakan bimbingan belajar ya, bimbingan belajar. Ini apa yang memotivasi Nancy kemudian memilih bimbingan belajar? Oh, iya. Jadi saya memang sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak saya S1 di semester 4 saya sudah mengajar anak-anak di bimbingan belajar. Kemudian saat saya studi juga S2, saya juga aktif di kegiatan mengajar anak-anak, itu program kampus bersama dengan masyarakat setempat. Nah, jadi saya merasa bahwa saya callingnya memang di pendidikan. Pendidikannya. Ya. Iya. Kemudian setelah saya balik Manado, saya mendapatkan ilmu. Saya sempat bekerja juga di swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya diberikan kemampuan juga untuk bisa mengelola. Jadi kenapa tidak kalau saya harus merintis sendiri. Betul sekali, ya, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi saya bahwa saya itu punya passion yang besar di dunia pendidikan. Saya juga sangat menyukai anak-anak. Iya, seperti itu. Ini usia berapa yang ditargetkan di bimbingan belajarnya Nancy? 4 sampai 12 tahun, 4 Pak. sampai 12 iya, tahun. Jadi dari praTK sampai SD kelas 6. Jadi kalau bimbingan belajar itu gimana? Mereka tetap di sekolahnya secara formal, kemudian kemudian ini semacam suplemen atau gimana? Boleh diceritakan? Oh iya. Jadi untuk bimbingan belajar ini dia hanya fokus ke 3
tiga program, yaitu baca tulis hitung itu khusus 4 sampai Baca, tulis, hitung. itu khusus usia 4 sampai 8 tahun. Kemudian ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu khusus usia 4 sampai 12 tahun. Kemudian ada matematika. Nah, untuk bimbingan belajar kami sebenarnya lebih fokus ke les privat. Iya, makanya saat ini kami hanya menyediakan room memang untuk kelas privat begitu. Jadi anak-anak yang datang di tempat les itu memang hanya satu anak, satu tutor. Paling tinggi semi privat, 2 anak, satu tutor. Tapi kami menyediakan juga layanan home visit. Jadi melihat keadaan kemarin, jadi anak muda kan harus mampu melihat peluang begitu. Peluang tahun kemarin kan karena COVID, ya jadi kita tidak bisa kemana-mana. Ya. Jadi pengajar yang datang ke rumah, seperti itu. Ada juga yang menawarkan program itu juga home visit ya? Iya, kami juga menawarkan program home visit. Ya. Selama program ini atau melakukan bimbingan belajar, apa yang berkesan dari apa yang berkesan atau yang menambah semangat daripada Nancy untuk terus dengan berkarya di bimbingan belajar, gimana? Pada akhirnya yang membuat saya untuk tetap semangat berkarya di dunia bimbingan belajar adalah akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya, passion saya, di mana memang dari masih mahasiswa saya itu bercita-cita punya usaha sendiri, Pak. Iya, dan itu bagi saya tidak ada kata terlambat karena waktu sebelum S2 kemarin sebenarnya saya sudah pengen buka usaha, tapi karena harus fokus di studi, jadi ya harus selesai studi dulu baru buka usaha. Jadi yang pertama adalah saya bersyukur karena dream saya tercapai. Kemudian saya bisa membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat sebelumnya kepada anak-anak, bahkan kepada tutor-tutor yang bekerja sama dengan saya. Kemudian saya orangnya memang suka berpikir, apalagi hal-hal yang itu kan butuh kreativitas. Menjadi entrepreneur itu kan sangat butuh kreativitas, dan itu saya sukai. Walaupun orang bilang capek berpikir, tapi saya sangat menyukai dunia menikmati, betul Pak. Kenapa mengambil kan kalau anak usia 4 sampai berapa tadi 12 kalau tidak salah ya. Itu tulis baca tulis hitung. Kenapa mengambil itu? Apakah memang melihat bahwa banyak anak-anak yang butuh penanganan khusus untuk dibaca tulis hitung ini atau gimana? Kalau saya lebih ke pengalaman, Pak, karena saya backgroundnya dari tahun 2012 itu memang fokus mengajarnya baca tulis hitung dan bahasa Inggris. Sampai kuliah kemarin juga keluar daerah, saya mengajar juga itu. Jadi materi-materi, kemudian bagaimana mempelajari anak-anak, itu sudah saya pelajari cukup lama. Jadi saya maunya fokus di situ saja, seperti itu. Ya, Nancy, saya ingin tanya lebih dalam ya, karena ini menarik menurut kita soal masa depan kita adalah anak-anak ya. Betul. Masa depan bangsa ini, daerah ini adalah anak-anak. Jadi kalau kita menyiapkan anak-anak dengan baik, maka kita percaya bahwa masa depan daerah ini atau Indonesia pasti bisa berkelangsungan dengan baik. Gimana potensi anak-anak kita di sepengalaman sih, apa yang menjadi kendala mereka ya ketika kan dasar sekali ini. Tulis, baca, menghitung. Menulis, membaca, menghitung ini suatu hal yang dasar. Bahkan zaman dulu mungkin nggak tahu apa sekarang ya banyak orang anak-anak kelas 6, kelas 7 masuk di SMP dia belum tahu membaca, tulisannya nggak terlalu bagus, kemudian ini. Padahal ini hal-hal yang standar. Kalau pengalaman Nancy melihat gimana di anak-anak kita di Sulawesi Utara ini terkait dengan saya kira dasar ya, hal yang mendasar ini. Dan itu pertama, bagaimana anak kita dan gimana seharusnya orang tua dalam mendidik, karena erat kaitannya ini kan. Mungkin walaupun sudah ada sekolah, ada les privat, tapi perlu orang tua atau gimana? Iya. Jadi memang anak-anak sekarang itu kan disebut generasi alfa ya. Karena mereka yang lahir dari tahun 2003 sampai sekarang itu bisa dikatakan sebagai generasi alfa. Nah, tantangan anak-anak ini adalah mereka sangat melek dengan dunia digital. Jadi kadang masih umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah diberikan gadget. Nah, jadi ketika mereka ingin memulai dengan perbendaharaan kata, itu menjadi sulit untuk berkomunikasi.
Ada beberapa yang kami temui seperti itu. Kemudian ketika harus fokus ke belajar, pikirannya lebih setelah ini harus pegang gadget. Jadi kadang harus dibujuk oleh orang tua setelah belajar Psikologisnya udah begitu ya. iya, Nah, baru bisa pegang gadget. Nah, itu kita nggak bisa salahkan juga karena memang sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Tapi bagaimana sebenarnya pola asuh orang tua. Nah, kalau saya pribadi memang anak-anak di GEC kita harus mengenal metode bahwa ini anak kinestetik, anak ini tipe audiovisual. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan gaya belajar anak. Kalau memang anaknya audiovisual, jadi kadang kita juga mengalihkan ke video, misalkan kalau ada video pembelajaran dikasih betul. Dia lebih mudah memahami. Iya, betul sekali. Jadi kita juga sebagai teacher, kita juga harus jeli untuk melihat anak ini dia lebih fokusnya belajar, cara belajarnya seperti apa. Kemudian memang bukan hanya anak-anak generasi alfa, tetapi juga anak-anak milenial itu sebenarnya agak kurang dalam literasi begitu. Nah, jadi kenapa salah satunya tadi kenapa saya juga sangat suka dengan mengajar anak baca tulis hitung, karena menurut saya bahwa literasi kita itu masih sangat kurang, literasi di Indonesia. Kulturnya, gitu. Iya, betul. Mengenai literasi ya. Sangat kurang. Jadi penanaman nilai-nilai literasi itu dari kecil memang. Jadi di tempatnya saya sangat suka membacakan buku-buku cerita ke anak-anak begitu, cerita yang dongeng ataupun ensiklopedia, cerita supaya itu bisa menstimulus otak mereka bahwa ternyata membaca itu bukanlah hal yang sulit seperti itu. Jadi kalau dari kecil bisa menjadikan hobi mereka. Betul sekali Pak, begitu. Nah, tantangan untuk anak-anak generasi alfa adalah mereka juga bukan hanya sekedar tahu literasi tapi literasi digital nanti begitu. Bahwa dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ini juga sebenarnya sudah masuk ke tantangan generasi milenial ya, sama generasi Z, bahwa kita juga harus melek dengan namanya literasi digital seperti itu. Ya, menarik ini ya bahwa anak-anak kita generasi alfa ini tentu ada tantangan tersendiri ternyata ya, karena memang mereka ada dan lahir di telekomunikasi yang sudah berkembang luar biasa, gadget yang sudah sedemikian dekat dengan kita ya, bersahabat dengan kita. Tapi tentu ada ancaman kalau misalnya kita tidak mengatur, karena bagaimanapun mereka di usia-usia yang membutuhkan pendidikan dasar ya, bimbingan dari orang tua. Nah, ini menarik dan saya kira untuk itu mungkin dibutuhkan banyak generasi muda yang seumuran Nancy untuk membantu anak-anak kita. Ya, dengan Nancy dan kawan-kawan sudah memulai dengan membuat bimbingan belajar ya. Bahkan tadi sampai dengan berkunjung ke rumah, artinya melayani bimbingan belajar di rumah ya. Home visit ya. Home visit. Ini mengenai salah satu usaha Tribuner, salah satu usaha dari pada Nancy ya, kaula muda kita yang saya undang saat ini. Tapi Nancy juga bukan hanya soal mengajar ya, bukan hanya mengajar anak-anak kecil, mengajar anak-anak usia dikatakan tadi usia alfa. Tapi Nancy juga ada usaha bunga ya, buket. Nancy boleh diceritakan sedikit gimana tadi sudah mengajar, kemudian gimana ini membagi waktu antara mengajar dan usaha ya buket ini bunga, gimana? Iya, jadi usaha bunga ini dia memang lebih ke industri kreatif ya, begitu kreativitas kita yang digali sama juga sih dengan bimbel, tapi lebih kelihatan kalau di bunga begitu. Kalau di bunga itu mungkin lebih ke hobi Pak. Hobi ya? Iya, lebih ke hobi. Hobi tapi diolah bagaimana sehingga jadi juga mata pencarian. Mata pencarian, betul. Ya. Itu hobi yang menghasilkan ya? Menghasilkan, betul. Jadi kalau saya sih menggunakan prinsip setidaknya kalau masih ada waktu tetap terus berkarya, begitu. Jadi manajemen waktu saya ya... Tapi dia dilakukan secara profesional atau orang bilang cuma iseng-iseng kita, tapi atau ada mempekerjakan orang, kemudian ada target pasar, gimana? Iya, kalau bunga memang profesional juga Pak, karena kita buka juga di salah satu pusat perbelanjaan, 1 tahun berdiri di situ. Tapi karena
bulan Februari kemarin akhirnya saya tutup dulu, saya pindahkan ke Waktu ini ya, tempat COVID les. ya? Iya betul. Yang Februari barusan, Pak. Oh, baru ini? Iya, Oh, saya iya. pindahkan ke tempat les dahulu untuk bahan-bahan bunganya, namun kita masih menerima order online. Iya, kenapa saya pindahkan? Karena memang saya punya planning B, karena bertepatan juga saya harus mengajar di kampus yang bukan di Manado, Pak. Oh, Ya, iya, iya, jadi iya, iya, rencananya iya. mau dipindahkan ikut saya Tapi nanti ke sana. dulunya gimana sistem untuk mendapatkan pasar, Oh iya. menjualnya gimana? Jadi saya kerja bareng teman juga. Ya. Jadi adik mahasiswa yang saya ajak untuk bergabung. Jadi dia jadi tenaga part time begitu. Dia membantu untuk mengelola bunga ini. Bunga ya. Iya. Kemudian kalau kita lebih ke Google Ads mainnya. Jadi cara kita marketing kita menggunakan IG Ads, Facebook Ads begitu. Jadi lebih menjangkau kaula muda memang. Iya, iya, Karena iya, kan iya. anak muda itu lebih melek digital begitu. Memang target pasarnya kita kalau di Bucket Bunga kan industri kreatif itu lebih ke anak-anak muda. Jadi cara kita memasarkan juga lebih bermain di ads seperti itu. Itu apakah pemasaran bunga itu ada momen-momen tertentu, misalnya mentargetkan anak muda yang berhari ulang tahun, atau target misalnya ketika ada Valentine atau momen-momen khusus, gimana? Iya. Waktu kita buka gerai sih memang dia lebih setiap hari ada orang yang membeli begitu, tapi memang kalau momen-momen khusus kita sudah tahu, kayak seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada Valentine, ada wisuda, acara Natal. Natal, ya. Nah itu memang lebih ke high season begitu, tapi untuk daya beli orang juga ketika kita membuka tempat itu tetap ada, jadi tidak tergantung momentum begitu. Usaha yang tidak tergantung momentum. Ya. Ini menarik ya, Tribuners. Nancy ini selain mengajar anak-anak, ada satu ada satu tempat belajar anak-anak, juga usaha buket ya, buket, dan juga saat ini terakhir mengajar di Unima, akademisi, mulai menjadi seorang akademisi. Gimana? Boleh ceritakan pengalaman awal untuk ketika sebagai seorang dosen, gimana? Kalau untuk menjadi seorang dosen memang saat ini kan saya masih sementara menunggu proses. Untuk masuk kelas dan lain-lain untuk proses di sana, karena baru selesai juga untuk rekrutmen yang tahun kemarin, Pak. Tapi mungkin lebih ke journey saya ketika menjadi seorang dosen. Jadi seorang dosen itu dream saya dari S1, Pak. Walaupun saya passionnya memang di entrepreneur, tapi saya merasa juga bahwa saya punya passion di dunia mengajar. Jadi dari semester 6 itu, Pak, saya memang sudah bercita-cita untuk jadi dosen. Dan karena bercita-cita jadi dosen, saya tahu saya harus S2. Makanya saya mengusahakan diri untuk bisa lulus dengan bagus, kemudian melanjutkan studi. Kemarin juga waktu S2 saya dapat beasiswa LPDP. LPDP ya? Iya, LPDP. Jadi buat Kaula Tribuners, kalau mau ikut beasiswa nanti bisa kontak juga ke saya untuk LPDP. Bagaimana ya cara-caranya sehingga betul. boleh ini ya? Dan itu full dari memang Kementerian Keuangan. Jadi semua diberikan oleh mereka. Jadi kita hanya tahu mengajar saja. Jadi saat wawancara pun saya sudah sampaikan bahwa ketika balik S2 saya ingin menjadi seorang dosen. Jadi saya coba ikut tahun 2018 selesai studi, saya ikut lagi 2019 dan nanti lulus 2021. Begitu. Jadi tidak ada kata menyerah. Jadi terus mengasah ya. Betul. Gagal. Pasti kalau kita tindak lanjuti terus dengan ini ya, dengan ketekunan, tentu akan berhasil juga ya. Betul, itu ya. Pak. Itu mungkin ya yang ditunjukkan oleh Nancy. Dan Tribuners, ini menarik. Nancy ini ada banyak dia merambah dunia pendidikan, mengajar anak-anak, juga sudah mendaftarkan diri untuk menjadi seorang staf pengajar atau dosen, dan ada usaha juga, usaha bunga. Ini menunjukkan bahwa kreativitas dari kaula muda. Ini menunjukkan bahwa kaula muda ini tentu tidak bisa bermalas-malasan, tapi menggunakan setiap potensi. Karena sekarang kan banyak sekali di sekitar kita alat pendukung. Banyak sekali sarana dan prasarana yang memudahkan kita untuk bekerja, memudahkan kita untuk beraktivitas lebih dari satu. Lebih dari satu kegiatan. Dan ini tentu yang
dicontohkan oleh Nancy ya, bahwa dia boleh beraktivitas banyak sekali. Tadi belum mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang harus dia diikuti sudah ada. Ini baru kegiatan-kegiatan yang boleh dikatakan kegiatan ke profesi ya. Iya. Profesi pasti ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan dan hal-hal lain yang harus diikuti, karena ini tentu bagian dari kehidupan setiap orang ya. Saya ingin bertanya ke Nancy, ini apa yang kira-kira boleh didapatkan oleh Tribuners ya dengan melihat Nancy begitu sibuk dengan aktivitas, begitu kreatif ya, memberdayakan diri. Ya boleh dikasih juga ini di bincang-bincang kita ini apa pesan ke generasi muda terkait dengan potensi diri yang ada pada Nancy, kemudian bagaimana juga diikuti oleh teman-teman generasi muda yang lain. Tentu tidak harus menjadi seorang pengajar, bisa yang lain kan. Tapi poinnya adalah kita harus mengenal potensi kita, passion kita, kemudian kita berusaha. Gimana? Oke. Untuk Tribuners, jadi masa muda itu adalah masa emas bagi kita. Jangan pernah menyia-nyiakan masa muda yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Selain itu, kita juga setiap insan manusia diberikan bakat yang berbeda-beda. Nah, bakat ketika tidak kita kelola dengan baik, berarti kita harus bertanggung jawab kepada Sang Pemilik. Begitu. Jadi tantangan untuk anak-anak muda bahwa ketika kita memiliki bakat, itu jangan pernah disimpan, jangan pernah dipendam. Begitu. Kita harus mengeluarkan segala bakat potensi yang ada di dalam diri kita. Bahkan ketika pun kadang harus berseberangan dengan orang-orang di sekitar kita yang berbeda, kalau kita punya fokus dan tujuan yang benar, kita harus berani untuk mencapai mimpi kita. Begitu. Jangan pernah bermalas-malasan karena tidak ada sesuatu yang instan. Begitu. Jadi kalau saya selalu mensugesti diri saya bahwa saya masih muda, saya harus berkarya, malu dengan orang-orang yang sudah tua tapi masih fight begitu dengan kehidupan. Apalagi kita masih muda yang diberikan begitu banyak potensi, harus digali dan harus dikejar setiap mimpi. Seperti itu. Nah, ini menarik ya. Melissa, mungkin boleh Nancy boleh diceritakan gimana waktu kuliah ya. Ini jadi supaya juga generasi muda di Manado, di Sulawesi Utara yang maksudnya berada di Sulawesi Utara mungkin berani ya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu di luar. Nah, gimana pengalaman di Nancy? Apakah memang kenapa kan sebenarnya kalau mau ambil S2 di Unsrat juga ada, Unima juga ada. Tapi kenapa memilih UGM dan gimana di sana ya? Iya. Jadi kalau dari saya tipe orang juga Pak yang segala sesuatu saya pikirkan dan doakan. Waktu itu saya tidak mau pilihan satu saya bukan UGM sebenarnya. Waktu itu saya ingin memilih salah satu universitas di Bandung. Namun pada saat itu ya saya pikir kalau saya berusaha saya pasti bisa dapatkan kampus UGM. Dan kenapa saya memilih kampus UGM walaupun di daerah itu ada kampus, karena kalau saya tidak menantang diri saya untuk bergaul dengan orang di luar, saya tidak akan mampu melihat dunia ini secara perspektif yang lebih luas. Begitu. Jadi kita penting untuk membangun relasi. Begitu. Bukan hanya dengan orang daerah, tetapi kita juga harus berani keluar, bertemu dengan orang-orang yang baru, yang tentunya berbeda dengan kita, tetapi kita akan mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Selain itu memang kenapa saya memilih UGM, karena beberapa literasi buku yang kami pakai memang itu menggunakan, itu ditulis oleh profesor-profesor yang dari UGM begitu Pak. Jadi saya tertantang untuk bisa bertemu langsung dengan penulis buku tersebut. Seperti itu. Ini menarik ya. Jadi ada hal yang menantang. Tentu UGM ini salah satu perguruan tinggi universitas yang dikenal ya, menelurkan mahasiswa didik yang baik ya. Bahkan presiden kita kan Jokowi lulusan UGM ya. Ini menunjukkan bahwa UGM ini memang salah satu universitas terbaik. Tapi apa yang didapat oleh Nancy selain ilmu? Tentu orang kalau ke sana pasti yang dapat adalah ilmu dan secara formal magister. Tapi boleh tidak cerita pengalaman di sana yang didapat, pengalaman yang didapat
mungkin tidak akan didapat kalau hanya sekolah di Sulawesi Utara. Gimana? Iya, hal yang saya dapat di sana adalah kesederhanaan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang di dunia kampus, bahkan ketika kita bertemu di luar kampus, di sana kan banyak sekali kafe. Jadi mereka dengan penampilan yang sangat sederhana tetapi memiliki pemikiran yang sangat luas dan sangat terbuka. Itu mengajarkan saya bahwa saya harus membuat diri saya untuk benar-benar bisa tampil apa adanya. Nah, kalau di sana memang orang-orangnya selalu tampil apa adanya. Dan itu sih yang saya pelajari dari Ada sana. satu perspektif baru, kultur baru ya. Iya, Kultur kultur bukan baru. baru mungkin di Sulu, tapi pengalaman baru bagi Betul. Nancy, tapi hal yang biasa di sana ya. Iya. Sudah menjadi kultur bahwa seorang akademisi, seorang yang berpendidikan lebih bersahaja Lebih mungkin betul, ya. Pak. Sangat bersahaja. Kemudian mereka tipe pembelajar. Jadi yang saya dapati di sana adalah menjadi seorang pembelajar. Jadi walaupun sudah tua, sudah ilmunya sudah banyak, tetapi mereka masih terus untuk belajar. Mengasah diri ya. Betul, mengasah diri. Jadi saya menantang diri saya bahwa ketika saya harus balik daerah, saya harus mengambil nilai-nilai positif yang ada di sana, menjadi seorang pembelajar yang baik, yang bersahaja, dan akan saya terapkan nanti ketika saya balik. Seperti itu, Pak. Ya. Dan menarik ya, ternyata ini juga yang melatar belakangi sehingga Nancy ketika datang di Sulawesi Utara terus mengasah diri dan memberdayakan diri. Buktinya kan Nancy datang langsung membuat bimbingan belajar untuk anak-anak. Kemudian ada entrepreneur, sebagai seorang entrepreneur ada usaha ini juga buket ya, buket. Ini tentu memberikan perspektif ke kita ya, ke banyak orang bahwa di masa muda Nancy berusaha terus mengoptimalkan Iya. akan keberadaan diri daripada Nancy. Dan ini mungkin bisa dibagi pengalaman yang didapat. Gimana kan gini, Nancy masih ada bimbingan belajar, kemudian Ada bunga. ada bunga. Gimana membagi waktu itu, kemudian bagaimana juga kan ini usaha ini nak main-main loh. Ini usaha harus mau ada untung, artinya sebagai seorang owner dia harus berpikir strategi, bukan bunga misalnya, setelah bunga kemudian gimana menjualnya, gimana ya. Begitu juga dengan bimbingan belajar kan, harus berpikir misalnya siapa teman saya untuk yang mengajar, kemudian anak-anaknya di mana tempatnya, banyak hal. Gimana untuk Nancy merancang banyak hal ini kan tidak mudah saya kira. Iya, jadi segala sesuatu itu terus dilatih, tidak terjadi secara instan. Ya mungkin karena saya sudah melatih diri saya dari S1 seperti itu, jadi itu terbiasa sampai sekarang. Jadi mungkin sedikit flashback, dari saya S1 saya sudah terbiasa kuliah, kerja, organisasi. Jadi ketika masuk pun di dunia kerja, membangun usaha sendiri, saya rasa bahwa salah satu kelebihan yang Tuhan berikan ke saya dan sudah saya kelola adalah manajemen waktu yang baik. Iya, kemudian tadi ketika membangun usaha kan memang banyak sekali pemikiran-pemikiran begitu. Dan yang seperti saya katakan di awal bahwa saya memang hobi berpikir, Pak. Jadi memang waktu pertama kali merintis usaha tidur, ya betul quotes-quotes yang ada di Instagram katakan kita memulai usaha tidur larut, seperti itu. Dan tidur larut itu banyak sekali konsep-konsep yang langsung dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau konsep cuma tertanam di pikiran itu tidak akan jadi-jadi. Tidak akan jadi. Betul. Jadi harus langsung dituangkan dalam bentuk tulisan begitu. Jadi bimbel mau model seperti apa. Kemudian brainstorming dengan teman-teman. Nah, kalau untuk pembagian waktu itu lebih ke disiplin, self disiplin begitu. Jadi supaya tetap semangat ada olahraganya juga, Pak. Jadi rajin olahraga, harus rajin baca buku supaya otak kita terus distimulus untuk bergerak aktif begitu. Lebih ke situ sih. Tribuner, saya kira menarik ya apa yang sudah diperbincangkan dengan di edisi Perempuan Inspiratif kali ini ya. Jadi Nancy yang kita jadikan narasumber, saya kira sudah memberikan banyak inspirasi ke Tribuners kali ini, bagaimana seorang entrepreneur yang terus
memberdayakan diri, terus menambah ilmunya ya, ke dia, kemudian mencari passionnya, mencari Iya, betul. apa sih saya jati dirinya, saya di mana, oh ini saya boleh mengajar, saya juga boleh berusaha, Iya, betul. dan ternyata ini bisa dilakukan, dan saya tidak, tentu di bincang-bincang ini tidak terlalu menanyakan ke Nancy hasilnya gimana Nancy, karena saya pikir ini adalah satu proses. Nancy ini masih muda, Iya. dan yang perlu tentu menjadi inspirasi bagi para kaula muda, bagi para Tribuners, tentu adalah bagaimana usaha dari Nancy. Dan kan kita kenal banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada hasil yang mendustai prosesnya, betul. ya. Jadi kalau dia proses yang baik, pasti hasilnya baik. juga baik. Kalau prosesnya keliru, tentu hasilnya juga keliru. kurang baik ya, pasti keliru. Jadi saya kira itu, dan tadi dari bincang-bincang tadi, marilah kita ikuti tentu semangat dari Nancy bagaimana juga memberdayakan diri, tentu dengan passion yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Nancy telah memilih menjadi seorang pengajar, memilih menjadi seorang yang entrepreneur. Teman-teman lain mungkin bisa memilih hal yang lain ya, yang lain. Yang seperti saya katakan di awal, bahwa kita sekarang ini mempunyai sarana penunjang yang luar biasa di sekitar kita, yang tidak menghalangi kita untuk melakukan lebih dari satu kegiatan. Dan nanti karena kita bincang-bincang kita dibatasi dengan waktu, maka sebelum mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya berikan satu kesempatan untuk ada closing statement terkait dengan pesan-pesan ke para kaula muda atau hal lain yang boleh diutarakan oleh Nancy. Silakan. Okay. Untuk kaula muda, hidup ini terus berproses. Jadi tetap kita harus menghargai proses. Kemudian ketika ada bakat yang seperti saya katakan tadi di dalam diri kita, hendaklah kita untuk mengelola bakat tersebut. Kemudian kita tetap harus terus berkarya, jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah ada kata malas, tetapi tantang diri kita untuk bisa terus dan terus memberikan yang terbaik, tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita, bahkan untuk masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita adalah makhluk sosial, kita hadir bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hadir untuk banyak orang. Ya. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di edisi Perempuan Inspiratif kali ini, tentu dengan tema kaum muda dan tantangan zaman. Dan tentunya saya Asli Mintang dari Tribun Wakudapa mengucapkan terima kasih kepada Nancy Melisa Onibala yang sudah boleh menjadi inspirasi ya kita pada saat ini, boleh membagi ilmu, membagi kreativitas ya ke para Tribuners. Dan tentunya semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh memberikan informasi ke Tribuners, boleh memberikan semangat ya untuk menindaklanjuti atau melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendapatkan sesuatu bagi kita, mendapatkan manfaat bagi kita atau bagi generasi muda. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini boleh terus menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan tentu kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.